Salam, kita ketemu lagi pada tengah minggu ini. Ya, kita ingin berbagi ya, bagaimana supaya kita hidup dalam menggunakan waktu dengan bijak ya. Sebab saudara, hari-hari ini perlu sekali kita investasikan yang terbaik. Saudaraku, semua orang ingin hidup, saudaraku, menabung ya, dan kaya ya, dan berhasil ya. Tapi kekayaan belum tentu membawa kepada kebahagiaan. Oleh karena itu mari kita investasi yang subur dan excellent yang beri sukacita sorga setelah Bapa yang besar. Hari ini kita akan mengambil tema investasi yang beri sukacita sorga. Oleh karena itu mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami rindu supaya kami bisa belajar firman-Mu di tengah-tengah suasana bagaimanapun. Saat kami tahu ada sukacita besar sorga ketika kami melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami, beri kami kekuatan, damai sejahtera dan pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, waktu-waktu ini rasanya kita banyak orang berkata bosan di rumah karena stay at home ya. Saudaraku, ada juga yang mungkin ya berpikir, kenapa begini? Saudaraku, tidak ada waktu yang sia-sia. Oleh karena itu saya akan baca Matius 6 ayat 19 sampai 21, demikian firman Tuhan ya. Saudaraku, kita bisa mengumpulkan harta dalam keadaan bagaimanapun ya. Janganlah kau mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, ini yang penting bagi kita hari inilah. Saudaraku, mari kita menyadari di mana hati kita berada, harta kita berada, itu hati kita. Kemudian saudara, supaya kita bisa punya investasi yang subur, kita perlu belajar saudaraku, apa yang Tuhan katakan. Apakah yang kita tanam yang menghasilkan yang baik? Apa kita tanam yang menghasilkan yang besar? Nah, Lukas 8 ayat 8, demikian firman Tuhan ya. Sudah dikatakan firman Tuhan, saudaraku, ini ada gambaran tentang benih yang ditabur. Dikatakan Lukas 8 ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah yang mendengar. Lalu kita ambil ayat 15-nya, dikatakan, yang jatuh di tanah yang baik, itulah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpan dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah saudara, yang dimaksud dengan investasi subur adalah kalau saudaraku, tempat yang kita tabur itulah tempat tanah yang gembur, tanah yang baik, hati yang baik saudaraku, itu menaburkan perkara-perkara surgawi. Saudaraku, ini yang perlu kita isi di masa-masa kita menantikan kemenangan, saudara. Menantikan waktu yang indah ini, saudaraku. Nah, apakah bentuknya yang perlu kita lakukan dalam waktu-waktu ini? Pertama adalah, saudaraku, kita perlu melakukan peperangan rohani atau spiritual mapping. Kita perlu tiap hari peperangan rohani supaya, saudaraku, waktu-waktu menunggu ini, saudaraku, kita betul-betul bukan menunggu dengan kata dunia, menunggulah pekerjaan makin bosakan, tapi apa? Kita melakukan Yesaya 40:31, katakan apa, saudara? Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberi kekuatan yang baru, saudara. Mereka berjalan tidak berletih, berlari tidak lemah, mereka seperti Raja Wali. Amin, saudara. Kedua, kita melakukan penginjilan atau penanaman benih, saudara. Itu yang perlu kita lakukan, investasi surgawi itu. Kita mulai menginjili, bagaimana caranya, saudara ya. Penanaman benih, saudara. Ada waktu kita nanti mungkin kita bisa kirimkan firman Tuhan, atau waktu kita bisa ketemu sama orang, mungkin ketika ada waktu yang bisa, entah kita ada urusan sebentar, nah kita taruh benih kepada tangga kita dengan jarak jauh kita berbicara ya, dengan melakukan physical distancing. Saya tadi pagi begitu, ketika saya mau beli paket pulsa, saudaraku, ketemu sama orang, lalu saya sedikit ngobrol, dan kemudian dia mau terima Yesus, saudaraku, dan saya doakan, saudaraku, karena dia butuh benih penginjilan kabar baik, saudaraku. Kemudian pemuritan dan perintisan jemaat, saudaraku. Saudara, kita perlu, kalau sudah mereka kita layani, mereka perlu kita lanjutkan dengan namanya, saudara, apa, saudaraku, pemuritan. Karena mereka kadang-kadang tidak tahu apa yang mereka lanjutkan. Mereka merasakan lawatan Tuhan, jamahan, tapi nggak tahu melanjutkannya, saudara ya. Kemudian, saudaraku, sudah itu apa? Kita perlu melakukan pelatihan pemimpin untuk memenangkan kota, komunitas, serta menggerakkan kebangunan rohani. Saudaraku, orang-orang percaya tidak cukup hanya itu. Makanya di gereja ini tulis sana, saudaraku, visi gereja inilah menyiapkan jemaat yang intim dengan Tuhan, misioner, mengubahkan kota-kota dan mempengaruhi masa depan bangsa-bangsa. Nah, saudaraku, mereka harus bertumbuh. Nah, bagaimanakah caranya memulainya, saudaraku? Nah, inilah. Saudaraku, ini
satu ilustrasi yang harus kita lakukan seperti kita mau menanam benih. Saudaraku, pertama yang kita lakukan adalah mengolah tanah yang ada agar siap untuk ditanam. Nah, tanah yang ada itulah saudaraku daerah-daerah tertentu yang mulai kita doakan. Kita mulai memetakan saudaraku, di mana kita akan saudaraku menabur benih nanti. Daerah mana yang akan kita menangkan? Saudara, kita bisa lihat misalnya apa? Daerah-daerah yang memang belum ada Injil di sana ya. Saudaraku, atau saudaraku unreached people group, orang-orang yang belum dijangkau. Kita mulai buat saudaraku ya. Makanya kita perlu melakukan apa? Sudah kita petakan, kita melakukan peperangan rohani. Kita mulai mendeklarasikan, kita mulai mengucapkan, kita mulai doa keliling saudaraku ya. Kita melakukan pelayanan kontekstual saudara ya. Kontekstual itu apa? Membangun hubungan dengan mereka, mencari orang damai istilahnya ya. Sehingga saudara kita akan bisa berkomunikasi dengan mereka saudara ya. Kita nggak tahu yang mana bertumbuh. Markus 4 berkata saudaraku, ketika hari siang kita menabur, kita tidur, kita nggak tahu mana yang bertumbuh saudara ya. Kedua saudaraku, ketika tanah itu mulai gembur, tanah itu mulai sudah diolah, kita kedua melakukan penanaman benih. Yaitu apa? Dengan melakukan penginjilan pribadi saudara ya. Saudaraku, tadi ada hubungan kontekstual dengan orang damai. Kita penginjilan kelompok usia ya. Saudaraku, mungkin apa ya untuk anak-anak, ada misal kita buat Kamis Ceria atau apa ya. Atau saudaraku kita pelatihan seperti keterampilan dan sebagainya. Saudaraku, sampai kemudian profesi, kemudian menjadikan mereka komunitas yang memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Dari kita menceritakan kesaksian bagaimana Tuhan menolong kita ya, menceritakan bagaimana Tuhan menolong berbagai teman yang mungkin kita ajak, mereka kan punya haus dan lapar. Kita memperkenalkan Tuhan yang baik saudaraku. Ketika benih itu ditabur dan menjadi benih yang hidup, nah kita akan masuk namanya langkah ketiga adalah pemuritan yang menghasilkan murid saudaraku ya. Saudaraku, ini penting. Saudaraku, saya ingat dulu ketika kami merintis di daerah tempat kami pelayanan ini, kami mulai saudaraku mereka diajak dan diinjili. Ada yang sakit, ada yang punya masalah, kita sharing, kita doakan masalah mereka. Lalu mereka setia, mereka mulai dimuridkan. Dan kemudian saudaraku, ketika kita tunjukkan bagaimana kita berdoa untuk daerah itu, kita petakan, mereka mulai punya beban saudaraku ya. Mereka punya kesetiaan ya. Mereka punya kerinduan untuk didewasakan. Makanya dalam misi gereja ini dikatakan dimenangkan, dipulihkan, kemudian saudaraku mengalami Tuhan, melengkapi, meneguhkan dan mengutus. Ketika mereka dilengkapi dalam pemuritan saudaraku, mereka diteguhkan, mereka punya panggilan. Oh, aku ingin menangkan keluargaku, aku ingin saudaraku teman-teman seprofesi, mulai aku muridkan, mulai aku jangkau ya. Saudaraku di sini, dan kemudian saudaraku mulai ada beban bagi mereka. Ya, kenapa enggak keluargaku ini buat persekutuan ya? Atau katakanlah memperkenalkan Kristus kepada mereka, kepada orang sekitar. Ada rasa haus dan lapar. Kenapa? Ketika benih Kristus masuk dalam hati seorang, dia akan merasakan sukacita. Dan ini bagikan kepada orang lain. Siapa sih nggak ingin bagikan kebahagiaan saudara? Ini hal yang penting. Lalu keempat apa saudara? Kita membangkit pemimpin yang dapat dipercaya ya. Dipilih dari orang-orang yang ada komitmen setia, mulai punya beban. Nah ini kita bangun. Komunitas seperti ini ya. Saudaraku, seperti murid Yesus ya, dipersiapkan sehingga mereka dewasa. Mungkin waktunya itu nggak sama, ada yang mungkin puluhan tahun, ada yang mungkin 3 tahun, nggak apa-apa, mereka punya beban. Mereka mulai dilatih memimpin persekutuan. Saudaraku, so apa? Seturut dengan firman Tuhan dalam 2 Timotius 2:2, ini yang kita lakukan adalah apa? Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah kepada orang-orang dapat dipercaya yang juga cakap mengajar orang lain. Kalau orang belajar firman Tuhan, saudaraku, tidak dilatih untuk melakukan, saudaraku, kapan dia bisa? Dalam proses pemuritan sampai dia bisa memimpin, itu apa yang kita lakukan? Yaitu saudara, kita melakukan, dia melihat, kemudian saudaraku, kita sama dia melakukan, tapi kita dulukan dia untuk melayani, dan kemudian sampai mereka bisa melayani. Saudara, ini saudaraku adalah pekerjaan yang sangat mulia dan Tuhan sangat senang. Kalau udah demikian, nanti dia mulai melihat bagaimana Tuhan menyertai pelayanannya. Dia melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Nah, kita bawa mereka melihat bagaimana jenis pelayanan yang ada. Mungkin ada saudaraku, bagaimana pelayanan-pelayanan rehabilitasi, bagaimana pelayanan-pelayanan kesembuhan, bagaimana pelayanan-pelayanan saudaraku yang diakonia mungkin membuat orang saudaraku dilawat Tuhan dan menjadi komunitas. Dengan demikian mereka punya beban. Kita ajak dalam perjalanan misi saudaraku ke tempat tertentu ya. Saudaraku, berdoa memerangi kuasa kegelapan ya. Ini saudaraku, jadi kesimpulannya saudaraku, supaya kita punya investasi subur, di mana saudaraku akhirnya Tuhan dimuliakan, hadiratnya begitu luar biasa, mujizat mengikut. Apa ya kesimpulan saudaraku? Jika kita telah
saudaraku, menyiapkan lahan yang subur dan kemudian benih bertumbuh dan berbuah, maka saudaraku itulah yang kita dirindukan oleh Tuhan. Karena yang beri pertumbuhan Tuhan. Dengan cara apa? Membangun komunitas yang tetap membuat Tuhan hadir di sana. Kedua, saat bertumbuh dan berbuah maka dibangkitkan pemimpin-pemimpin yang rindu memenangkan kotanya, bangsanya, dengan melakukan pemuritan dan melatih para pemimpin-pemimpin baru. Kita rindukan seperti saudaraku, jangan hanya di kita saja ya. Tapi saudaraku, biarkan orang muda memimpin orang muda, profesi memimpin profesi. Sehingga akan terjadi saudaraku jangkauan. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus memultiplikasikan dirinya. 3,5 tahun kemudian dia terangkat naik ke surga. Muridnya sudah termultiplikasi saudaraku. Dan Yesus sekarang ada di mana-mana. Kenapa? Dia katakan engkaulah surat Kristus yang hidup. Jika hal di atas terjadi, maka akan terjadi penurutan besar pada akhirnya. Pada masa-masa sekarang ini saudaraku, banyak orang butuh jamahan Tuhan. Mari beritakan kabar baik. Mari mulai mendoakan mereka. Minta Tuhan menuntun saudaraku. Baik melalui pelayanan kontekstual, diakonia. Dan terakhir akan terjadi sukacita besar di sorga. Dan kota-kota dan bangsa-bangsa. Sebab apa? Banyak orang menyembah. Sekarang ini kita lihat saudaraku bagaimana orang di Belanda menyembah. Karena lawatan Tuhan. Di mana-mana. Kesaksian yang luar biasa. Tuhan begitu dahsyat. Amin saudaraku. Jadi itu yang penting. Bapak ibu sekalian di rumah. Mari mulai ya. Bangun pertumbuhan rohani dan terus bertumbuh. Percayalah ya. Pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang ada ditekuni dan dilakukan. Maka kita akan melihat tuaian yang besar. Amin saudara. Inilah saudaraku pelajaran kita hari ini. Investasi subur. Bahkan Alkitab menuliskan saudaraku. Dalam Alkitab saudaraku, dalam Amsal dikatakan demikian firman Tuhan. Mari saya bacakan saudaraku ya. Amsal ya. Kita menyampaikan kabar baik kepada banyak orang, saudaraku, dan orang itu, saudaraku, adalah orang-orang yang susah. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Ya, saudaraku, banyak orang yang lemah letih lesu, mereka perlu didoakan, mereka perlu dimuridkan. Karena apa? Banyak masalah yang mereka tidak bisa hadapi tanpa Tuhan. Tapi kita percaya, ketika dia bersama dengan Tuhan, Tuhan menolong dia. Jangan membuat dia bergantung kepada kita. Jangan membuat dia bergantung kepada gereja, tapi bergantung kepada Yesus yang sudah ada dalam hidupnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Aku berdoa supaya semua kami yang mendengar firman Tuhan ini mengambil keputusan untuk Tuhan mengolah tanah-tanah yang belum bisa ditanam. Dengan berdoa, memetakan daerah itu dan Tuhan peperangan rohani. Kemudian kami akan sebar benih Tuhan di tanah-tanah yang sudah gembur. Dan kami akan memelihara agar tanah benih itu bertumbuh. Dan ketika bertumbuh kami akan Tuhan merawatnya. Membuat Tuhan menjadi benih yang baru. Akan disebar kemana-mana. Di mana akan banyak orang bangkit. Menjadi orang yang mencintai Tuhan. Merindukan kotanya dimenangkan. Menginginkan keluarganya dimenangkan. Sebab itulah kerinduanmu. Terima kasih Bapak. Aku percaya semua yang mendengar akan bertumbuh. Semua yang mendengar akan merasakan satu kepuasan dan kebahagiaan. Sebab sorga bersukacita dan kota kami bersukacita. Banyak orang akan mengalami kelepasan, kemenangan, bahkan Tuhan diberi jalan keluar dalam segala perkara. Sebab Yesus hadir di dalam hidup dan keluarganya. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama berkata, amin.